Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui sepanjang pekan yang telah berlalu. Ada suka dan mungkin duka. Ada tawa maupun tangis yang mengisi hari-hari kita selama satu pekan kemarin. Kita memohon berkat serta rahmat Tuhan untuk hari ini dan untuk perjalanan hidup kita selama sepekan mendatang, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari terkasih, apa sabda Tuhan untuk kita hari ini? Dan bagaimana kita akan merenungkan serta mengamalkannya dalam setiap tutur kata dan perbuatan kita? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak sambil membersihkan hati agar pantas dan layak mendengar sapaan-Nya yang kudus. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes berada di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan, sedang berbincang-bincang dengan dua orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti Dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman
yang terkasih, pertanyaan murid itu sebenarnya tidak sulit dijawab dengan kata-kata. Yesus bisa saja dengan mudah menjawab pertanyaan, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Tetapi, mengapa jawaban Yesus malahan berupa ajakan? Ini bisa menjadi bahan perpenungan untuk kita semua. Bila kita bertanya kepada Tuhan, haruskah jawabannya berupa rumusan kata-kata? Mari mengakui bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau dengan kata-kata. Kita bisa menerangkan pada seseorang betapa menariknya sebuah film dengan teori dan logika kita. Namun bila film itu bukan seleranya, ia tetap tidak akan tertarik. Begitu pula kalau ada yang bertanya kepada kita tentang iman Kristiani, dan kita sepertinya sudah menjawab dengan sangat tepat, belum tentu juga orang itu akan percaya. Bila jawaban Yesus hanya bersifat informatif, murid itu mungkin saja hanya akan mengangguk, lantas pulang. Karena itu, Yesus mengajak murid itu untuk melihat dan mengalami langsung tinggal bersama Yesus, sehingga lantas tertarik mengikutinya. Inilah jawaban Yesus. Bukan sekedar jawaban informatif, namun transformatif. Bukan sekedar memberitahu, namun menumbuhkan iman. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup ini kita pun pastinya sering mengajukan pertanyaan untuk Tuhan. Terutama bila kita sedang menghadapi suatu masalah. Kadang kita menanyakan langsung padanya. Kadang pula lewat orang-orang di sekitar kita. Mengapa saya harus mengalami ini? Apa kira-kira maksud Tuhan untuk saya? Dan jujur saja, kita sangat berharap akan mendapat rumusan kata-kata yang memuaskan. Akan tetapi, seringkali harapan kita jauh panggang dari api. Kita mesti membuka hati untuk menerima bahwa jawaban Tuhan tidak selalu dengan kata-kata. Mari mulai merefleksikan seluruh hidup kita dalam kerangka rencana Allah. Alami dan pandang Dia dalam doa-doa kita. Ikutlah kemana Ia pergi. Lakukan apa yang Ia ajarkan. Rasakan bahwa ada jawaban yang tidak dapat dirumuskan dengan kata-kata. Mungkin saja Ia
hanya akan menatap kita sambil tersenyum. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau memanggil para murid-Mu untuk mewartakan kabar sukacita bagi seluruh dunia. Utuslah kami untuk membawa kegembiraan bagi saudara-saudari kami yang sedang bersedih dalam hidup mereka. Biarlah kami menjadi terang dan garam dunia demi memuliakan nama Allah Tritunggal Maha Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.